Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang senilai 5,7 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wali Kota Nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen. Pepen diduga terlibat kasus korupsi, pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Khususnya belanja modal ganti rugi tanah senilai 286,5 miliar rupiah di APBD Perubahan 2021. Rinciannya 21,8 miliar untuk pembebasan lahan sekolah di Kecamatan Rawalumbu. 25,8 miliar untuk pembebasan lahan polder penanggulangan banjir dan 21,8 miliar untuk polder air Kranji. Serta melanjutkan proyek gedung teknis bersama senilai 15 miliar rupiah. Dari OTT yang dilakukan oleh KPK 5-6 Januari lalu, Pepen dan 8 orang lainnya yang merupakan pegawai Pemkot Bekasi dan pihak swasta udah fix nih jadi tersangka. Bravo KPK! Ngomong-ngomong, OTT masih ampuh nggak sih untuk memberantas korupsi oleh maling berdasi? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 9 tersangka setelah memeriksa 14 orang secara intensif. Operasi tangkap tangan oleh KPK telah menjadi hantu menakutkan bagi para koruptor perampok uang rakyat. Namun, godaan materi seolah-olah membutakan mata mereka. Ancaman kurungan penjara pun udah nggak dihiraukan lagi. Rasa malu anggota keluarga, apalagi. Nasihat dari kerabat juga seperti angin lalu. Buktinya, kasus demi kasus yang ada di hadapan mereka setiap saat, namun nggak dijadikan warning. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sepanjang 2021, KPK udah menetapkan 123 orang sebagai tersangka. 7 diantaranya merupakan kepala daerah. Dengan 127 perkara, 105 perkara diantaranya naik ke tahap penyidikan. Dengan penuntutan sebanyak 108, 90 kasus mencapai tahap inkrah, dan 94 sudah dieksekusi putusan pengadilannya. Dari sini, KPK telah menyelamatkan 35,96 triliun rupiah potensi kerugian negara. Jumlah fantastis itu terdiri dari 4,95 triliun piutang pajak daerah yang berpotensi tidak tertagih, 11,222 triliun dari pensertifikatan aset daerah maupun negara. Selanjutnya, 10,318 triliun lewat penyelamatan aset daerah. Dan 9,472 triliun dari penyelamatan aset fasilitas sosial dan umum. KPK mendorong pemerintah daerah untuk berkontribusi menyelamatkan keuangan aset daerah. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, bilang, korupsi berulang kali terjadi karena nggak ada tindakan dari penegak hukum yang bikin jera. Kondisi ini bikin pejabat pemerintahan seperti Pepen bisa melakukan korupsi seperti yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Bekasi sebelumnya. Menurut Boyamin, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah kebanyakan berupa jual beli jabatan dan proyek. Selain itu ada juga jual beli perizinan dengan memanfaatkan jabatan sebagai penyelenggara negara. Untuk itu Boyamin melihat tindakan tegas kayak pemiskinan kepada para koruptor harusnya bisa dilaksanain supaya meminimalisir praktik korupsi. Nah, gimana menurut lo tentang korupsi kepala daerah? Dan gimana kinerja KPK dalam memberantas korupsi? Tulis komentar lo di bawah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video explainer kayak gini.